Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadin Danarifara Tagiri dengan NIM 2405120404090 dari kelas TI 2024C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum teknik hacking, yang dimana praktikum ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keamanan data dan informasi. Praktikum yang akan dilakukan kali ini yaitu terdapat dua jenis praktikum, yaitu yang pertama adalah praktikum reconnaissance dan yang kedua adalah praktikum scanning. Baik, langsung saja nih mulai untuk praktikum yang pertama adalah praktikum reconnaissance. Pada praktikum reconnaissance ini kita akan mencari info-info lebih lanjut terhadap suatu domain yang saya kenal. Jadi untuk praktikumnya saya akan menggunakan um, website Whois, yang dimana di sini kita akan melakukan praktek dari reconnaissance, mencari info lebih lanjut mengenai service ataupun um, provider yang biasanya digunakan pada suatu domain. Jadi misalkan di sini kita coba untuk mencari domain dari Universitas Negeri Surabaya, yaitu unesa.ac.id. Langsung aja kita klik search. Jadi di sini tidak menampilkan data Whois lookup results. Saatnya kita coba gunakan yang lagi satunya. Nah, jadi di sini pada domain unesa.ac.id dia terregistrasi pada tahun 2021 tanggal 19 Maret. Dan informasi untuk domain ini akan expired pada tanggal 31 Oktober tahun 2026, di mana domain ini diperbarui pada tanggal 30 Juli 2024. Lalu di sini terdapat informasi mengenai registrar information, yang dimana sebagai penyedia dari atau penyedia layanan domain untuk domain unesa.ac.id, yaitu penyedia domainnya adalah PT Bisnet Geo Nusantara. Dengan URL dari perusahaannya adalah www.bisnetgeo.com. Misalkan di sini kita bisa melihat DNS record dari unesa.ac.id. Jadi di sini dapat dilihat mengenai DNS record pada domain unesa.ac.id, yang mana menggantikan service di sini menggunakan Cloudflare di sini. Kita coba cek uptime-nya. Jadi current status dari domain ini, current status dari server domain unesa.ac.id ini aktif dengan server tipe-nya adalah Cloudflare, dan juga di sini adalah keyword untuk domain unesa.ac.id. Lalu sekarang kita coba website Danantara. Coba untuk website Danantara. Oke, di sini untuk website danantaraindonesia.co.id terregistrasi pada tanggal 12 November tahun 2025, dan domain ini akan expired pada tanggal yang sama di tahun 2028, dan di mana domain ini baru saja terupdate pada tanggal 18 November tahun 2025. Yang mana untuk jasa penyedia layanan domainnya adalah PT Bisnet Geo Nusantara, yang memiliki kesamaan dengan domain unesa.ac.id. Dan saatnya kita melihat DNS record dari domain Danantara Indonesia, dan berikut adalah DNS recordnya, dan ini adalah uptime.
Oke, dan yang terakhir kita mencoba website. Kita coba website Tokopedia ya. Kita cari Tokopedia, tokopedia.com. Oke, sama saja. Jadi untuk website domain website tokopedia.com dia terregistrasi pada tanggal 30 Mei tahun 2008 dan expirednya pada tanggal yang sama di tahun 2028. Di mana website ini domainnya baru saja diupdate pada tanggal 17 Mei tahun 2023. Dengan jasa penyedia layanan domain adalah CSC Corporate Domains, dan berikut adalah informasi untuk penyedianya. Oke, kita coba untuk Tokopedia. Mencari DNS recordnya untuk Tokopedia. Ini adalah DNS record dari Tokopedia dan uptime-nya. Baik, itu adalah praktikum reconnaissance. Saatnya kita beralih ke praktikum scanning ya. Yang dimana pada praktikum scanning ini dia menggunakan Gen S3 sebagai simulatornya dan juga VBox sebagai jasa atau media virtual machine-nya, yang dimana skenario-nya simpel saja, yaitu dua PC, yang dimana PC 1 dengan IP 192.168.1.1 dan PC 2 IP 192.168.1.2. PC 1 bertugas sebagai server, yang dimana nanti di PC 1 kita akan menginstal aplikasi XAMPP untuk menjalankan service MySQL, FTP, dan juga Apache sebagai web servernya. Dan di PC 2 kita akan menginstal Freeport Scanner untuk melihat aktivitas yang berjalan di PC 1 secara langsung. Baik, langsung saja ketika sudah dibuat skenario-nya, langsung saja dijalankan. Maka sebelum secara default aplikasi XMPP dan juga Freeport Scanner belum terinstall, maka diperlukan untuk menginstal terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal dan juga melakukan konfigurasi network properties untuk kedua PC. Jadi di sini saya sudah menginstal XMPP dan melakukan network configuration-nya. Ini adalah untuk PC 1 dan ini adalah untuk PC 2. Oke. Lalu kita wajib mencoba untuk melakukan tes koneksi untuk kedua PC, apakah sudah tersambung atau belum, dimana menggunakan ping dengan IP address dari kedua PC. Jadi di PC 1 kita testing untuk ke PC 2 dan PC 2 testing untuk ke PC 1. Jadi pertama setelah melakukan testing IP address, kita membuka XAMPP dan menjalankan service Apache, MySQL, dan FileZilla, di mana Apache sebagai web server, MySQL sebagai database management, dan FileZilla adalah FTP, layanan penyedia FTP. Lalu pertama kita akan melihat dulu service yang berjalan pada PC 1. Lalu kita membuka command prompt dan menjalankan command netstart.a. Jadi apa itu netstart.a? Jadi netstart ini dia akan menampilkan semua service yang berjalan pada PC 1. Lalu kita enter. Jadi di sini informasi yang ditampilkan pada saat menjalankan command netstart.a adalah protokol dari service-nya, lalu local address-nya, foreign address, dan juga state dari service tersebut. Jadi di sini pada protokol tersedia hanya dua jenis protokol port ya, yaitu TCP dan UDP. Dan di sini local address, jadi kita bisa melihat status dari service
yang ada pada PC satu kita. Yaitu yang pertama adalah FTP sebagai penyedia server. Di sini statusnya dia listening atau dia aktif. Lalu HTTP dan HTTPS ini adalah dari Apache-nya, juga statusnya listening. Dan juga kalau tidak salah 1026 atau 3306 ini ya sebagai service dari MySQL-nya. Oke, setelah itu kita akan mengecek port yang berjalan di PC1 ini melalui PC2 dengan menggunakan port scanner. Jadi di sini scan parameternya kita isikan IP address untuk PC1 dan di sini TCP point biarkan secara default seperti ini, lalu kita scan saja. Oke, biarkan ini prosesnya berjalan dulu ya. Oke. Oke, dapat kita lihat di sini pada PC2 kita menggunakan Freeport Scanner untuk mencari atau melihat service yang berjalan di PC1, yang mana di sini kita dapat melihat FTP dengan port 21, dia port statusnya adalah open FTP. Lalu di sini HTTP dengan port 80 statusnya dia open, dan juga HTTPS dengan port 43 statusnya open. Jadi HTTP dan HTTPS ini adalah service web server ya, Apache-nya. Lalu di sini MySQL-nya dengan port 3306, dia statusnya juga open ya. Lalu saatnya kita mencoba, yaitu untuk mematikan service dari MySQL. Lalu sini kita stop saja. Service dari MySQL sudah terstop, lalu kita scan ulang. Apakah statusnya dia open atau close? Yang dimana seharusnya di sini statusnya adalah close ya. Oke, sudah bisa kita lihat portnya 3306, yaitu MySQL sebagai database-nya. Lalu kita juga cek di sini dengan command start-min A. Jadi di sini ini kenapa masih berjalan ya? Padahal sudah diberhentikan. Lalu yang penting di sini di Freeport Scanner-nya status dari MySQL-nya, port statusnya itu adalah close ya. Lalu saatnya kita coba. Oh, itu tadi ini ya. HTTP. Oh ya, Apache ini Apache. Ini Apache, HTTP dan HTTPS. Dan kita bisa lihat 3306 tidak ada listening di sini ya. Tidak ada listening. Bagaimana jika kita stop Apache-nya? Dapat dilihat statusnya sekarang yang aktif 3306 karena saya aktifkan tadi, dan port HTTP dan HTTPS-nya sudah tidak listening lagi. Lalu kita coba scan lagi. Sini HTTP dengan port 80 yaitu close, dan juga HTTPS dengan port 443 close ya. Dengan HTTP dan HTTPS ini adalah service dari Apache sebagai web servernya. Kita start, dan sekarang coba kita matikan service atau modul dari FileZilla yaitu FTP. Saatnya kita cek di sini, tadi terakhir kita cek FTP-nya masih listening ya, state-nya. Kita coba cek. Nah, di sini sudah tidak terlihat status dari FTP-nya listening, jadi berarti service-nya telah close atau dimatikan. Saatnya kita coba cek di Report Scanner. Langsung muncul FTP dengan port number 21, statusnya adalah close, yang menandakan
eh, servis tersebut sudah tidak berjalan atau diberhentikan. Apa fungsi dari scanning ini? Fungsi dari port scanning ini kita biasanya digunakan untuk mengecek servis yang berjalan di komputer tujuan kita. Jadi seperti kita mengetok pintu, kita ngecek aja apa servis yang berjalan dari komputer tujuan dan gimana untuk mendapat informasi lebih lanjut. Baik, demikian praktikum untuk teknik hacking dengan menggunakan GNS3 dan XAMPP dan Freeport Scanner. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Di akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.